Lagi panas-panasnya dan bukan isu lagi, akhirnya MK putuskan Anwar Usman dipecat dari Ketua MK. Bahkan Denny Indrayana prediksi putusan MK pecat Anwar Usman dan batalkan putusan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK kepada Ketua MK Anwar Usman. Hal ini berkaitan dengan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim soal putusan batas usia capres-capres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah. Putusan ini dibacakan Ketua MK Jimli As-Siddiqi yang didampingi dua anggotanya Wahidudin Adams dan Binsar R. Saragi. Mereka menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik secara berat dan pedoman perilaku hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ujarnya membacakan amar putusan di ruang sidang MK Gedung Jakarta Pusat. Anwar Usman sebagai paman Gibran tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90/PUU-21/2023. Dia pun terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, penerapan 5 angka huruf B dan prinsip integritas. Penerapan angka 2, kata Jimli, hakim terlapor Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/PUU-21/2023. Dia pun terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, namun MK tidak punya kewenangan untuk mengadili putusan. Dia pun terbukti melanggar Sabta Karsa Utama sehingga putusan tersebut tetap dinyatakan sah. Diketahui Anwar Usman dan 8 hakim MK lainnya dilaporkan oleh sejumlah orang atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan perkara tersebut. MK pun telah memeriksa 21 pelapor, 1 ahli, 1 saksi dan 9 hakim MK. 11 diantaranya laporan tersebut ditunjukkan oleh Anwar Usman. Hasilnya MK menemukan banyak masalah dalam putusan tersebut. Laporan pelanggaran kode etik itu bermula ketika Anwar Usman CS menangani perkara tersebut. Gugatan tersebut ditenggarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Sebab dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi wali kota Solo. Diketahui Anwar Usman dan 8 hakim MK lainnya dilaporkan oleh sejumlah orang atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan perkara tersebut. Gugatan tersebut ditenggarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres sebab dia baru berusia 36 tahun. Benar atau tidaknya anggapan tersebut sepekan pasca uji materi itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto Minggu 22 Oktober 2023. Mereka juga sudah mendaftar di KPU RI sebagai pasangan Capres-Cawapres. Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan kekeluargaan itu, Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam perkara tersebut dan terlibat dalam KKN mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memprediksi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan para hakim konstitusi. MK akan membacakan putusan itu di Gedung 1 MK Jakarta pada Selasa sore pukul 16.00 WIB. Denny memprediksi MK akan memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat, kata Denny kepada Tempo Selasa 7 November 2023 tadi. Sementara itu Denny mengatakan hakim-hakim lain akan dijatuhkan sanksi sesuai pelanggaran masing-masing. Tak cukup sampai di situ, Denny Indrayana mengatakan pihaknya berharap MK akan menyatakan putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres tidak sah atau batal demi hukum. Bisa melalui MK sendiri atau bisa melalui putusan pemeriksaan kembali di MK, kata Denny selama perbaikan putusan MK itu belum terbit. Denny mengatakan pihaknya berharap MK menyatakan putusan itu tidak berlaku. Denny berharap putusan MK bisa dilaksanakan meski setelahnya ada upaya hukum banding terhadap putusan itu. Ini vista hukumnya Wit Forbar
Putusan tetap dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, kata Denny. 9 hakim konstitusi dilaporkan kepada MK lantaran diduga melanggar etik dalam mengambil putusan 90/PUU 21/2023 tentang syarat Capres-Cawapres. Total seluruh laporan ada 21 laporan, 15 diantaranya ditunjukkan kepada Anwar Usman. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Sidiki mengungkapkan 3 kemungkinan sanksi etik yang bisa diberikan kepada para hakim MK. Hal tersebut jika mereka terbukti melanggar etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan tersebut. Yang mana putusan yang dikabulkan yaitu putusan nomor 90/PUU 21/2023 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi PMK itu kan jelas ada 3 macam sanksi: teguran, peringatan, dan pemberhentian, kata Jimli kepada wartawan seusai menggelar persidangan etik hari pertama di gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa malam 31 Oktober 2023. Cukup di sini bersama saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat, dan sampai jumpa.